Halo, jumpa lagi dengan saya Oktastika Badenirmala. Senang bisa berjumpa dengan Anda lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang, lebih tepatnya saya ya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada saya. Ini dari sebuah grup bisnis yang habis ikut kelas hypno-closing dari saya. Nah, setelah kelas hypno-closing, kami bentuk sebuah grup khusus untuk peserta-peserta itu. Nah, ini luar biasa, di grup ini dinamis, banyak pertanyaan yang masuk pasca ikut kelas hypno-closing. Dimana kalau di hypno-closing itu kan kita juga belajar menggali kondisi diri. Begitu, karena bisa jadi fenomena gagal closing itu belum tentu disebabkan oleh produknya jelek, cara presentasi yang jelek, atau customer yang sulit untuk ditaklukkan. Belum tentu juga. Ada beberapa kasus itu yang sebenarnya pangkalnya adalah dari mental block diri kita sendiri. Jadi ada software, pikiran, ada mindset yang akhirnya itu membuat perilaku kita, membuat vibrasi kita itu nggak selaras dengan closing. Nah, pertanyaan yang masuk akan saya jawab satu persatu di sini. Semoga pertanyaannya dan jawaban saya bisa bermanfaat untuk kita semua. Pertanyaan pertama. Ada seorang ibu yang bertanya, saya tuh takut mengambil keputusan. Saya takut tidak berhasil. Nah, ini menarik. Anda yang menyaksikan video ini apakah juga pernah mengalami hal ini? Takut mengambil keputusan apapun ya, keputusan mau ikut join bisnisnya, atau keputusan aku mau beli produknya, atau apapun juga. Nah, itu berkaitan dengan keputusan. Kalau saya mengajaknya begini, berdasarkan kalau kita belajar hypno-closing, coba Anda gali dulu, Anda takut mengambil keputusan ini itu saat kapan? Apakah semua keputusan Anda sulit mengambil keputusan? Atau hanya keputusan-keputusan tertentu saja? Misalnya, keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Anda mau beli produk, Anda mau join bisnis. Nah, Anda berarti keluar modal dong. Nah, berkaitan sama uang. Apa itu? Atau yang mungkin berkaitan dengan bidang bisnis tertentu. Nah, misalnya, oh aku ini ditawarin sebuah network marketing misalnya. Tapi kalau misalnya ada yang nawarin saya bisnis minyak goreng, itu ayo gitu. Tapi network marketing, oke. Nah, sulit mengambil keputusan misalnya begitu. Nah, tolong kenali dulu keputusan apa yang sulit Anda ambil. Apakah semua atau hal tertentu saja? Oke, sudah ketemu itu? Ketika sudah ketemu, Anda tanya lagi pada diri Anda, cari pada diri Anda, sejak kapan Anda takut mengambil keputusan? Apakah ya baru-baru aja ini karena ini bisnis baru, oke itu nanti beda lagi. Atau mungkin sebetulnya sejak dulu, sejak saya kecil itu saya sudah sulit mengambil keputusan. Waktu SD aja saya bingung ditawarin makan apa, milih apa. Misalnya diajak makan di restoran atau tempat makan di luar begitu, mau milih makan apa? Terserah. Mau baju warna kuning atau hijau? Terserah. Nah itu bisa jadi. Itu beda lagi nanti akhirnya. Nah, jika memang ketakutan Anda mengambil keputusan ini baru terjadi baru-baru saja, coba cek mungkin di situ, mungkin ya ada kurang pengetahuan, kurang wawasan tentang bidang itu, sehingga Anda gelap mau ambil keputusan. Iya kalau benar, pertimbangannya apa, argumennya apa aku kita ambil. Jangan sampai aku ambil tanpa argumen, terus aku ditanya oleh suamiku, aku ditanya oleh istriku, aku nggak bisa jawab. Begitu, malah kacau. Nah gitu. Apakah itu? Anda belum tahu tentang bidang bisnisnya. Bidang bisnisnya baru, atau produknya baru, sehingga Anda takut mengambil keputusan. Tuh. Atau Anda sejak kecil sudah sulit mengambil keputusan. Nah, cek lagi.
Apakah sejak kecil memang Anda, segala kehidupan Anda, keputusannya selalu diputuskan oleh orang tua Anda, tanpa Anda dilibatkan? Misalnya mau, ya tadi, udah ya duduk sini, oke, nasi goreng aja ya, nggak usah bakmi ya, nasi goreng, udah, semuanya langsung dipilihkan oleh orang tua, misalnya gitu. Udah, baju kuning aja ya, nggak usah hijau ya, udah itu. Nanti termasuk memilih sekolah, mau masuk sekolah SD mana, SMP mana, SMA mana, kuliah di mana, udah orang tua semua yang ngaturin. Nah, itu bisa jadi, sehingga Anda secara mental nggak terlatih untuk mengambil keputusan. Itu beda lagi. Nah, jika memang yang terjadi adalah sejak kecil Anda sulit mengambil keputusan karena ya pola asuh dan kehidupan lainnya, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah Anda tanyakan pada diri Anda, apa pentingnya Anda mengambil keputusan? Apa pentingnya Anda berani mengambil keputusan? Oke. Jika Anda punya pasangan, diskusilah dengan pasangan Anda. Semoga paham ya, semoga paham pasangan Anda. Nah, ketika Anda sudah ngobrol, iya penting karena aku sekarang harus menambah income keluarga, misalnya saya harus menambah income keluarga, jadi saya harus cepat mengambil keputusan. Ada penawaran baik atau jelek, kalau baik segera saya ambil, kalau jelek segera saya tinggalkan, misalnya. Nah, oke, ada untungnya di situ. Jadi Anda ada kepentingan untuk berani mengambil keputusan. Nah, setelah itu belajarlah berani mengambil keputusan. Oke, ngobrol dengan suami Anda, risiko apa yang boleh diambil? Ngobrol dengan pasangan, misalnya jika keputusan melibatkan keuangan, jika konsekuensinya nilainya ratusan ribu, enggak apa-apa lah, kamu ambil keputusan sendiri. Nggak usah pakai pertimbangan, sambil belajar. Ibu bapak, namanya belajar, itu ada potensi salah. Oke ya, mengambil keputusan, orang nggak biasa ngambil keputusan, terus harus belajar mengambil keputusan, itu ada potensi salah. Nah, potensi salahnya ini yang disepakati sampai toleransinya seberapa. Misalnya ada ikut bisnis, ada produk. Pokoknya sebulan budget untuk bisnis, modal bisnis misalnya 1 juta. Misalnya, ini misalnya. Ya sudah, Anda beranikan diri Anda untuk mengambil risiko yang senilai maksimal 1 juta. Ketika ada ketakutan dalam pikiran Anda, ya bilang saja, apa yang harus ditakutkan? Kan ini masih dalam toleransi. Kecuali ketika Anda ada investasi atau produk yang nilainya 35 juta. Nah, itu baru Anda ketakutan muncul karena itu di luar toleransi. Nah, belajarnya di situ. Belajarnya di situ. Nah, nanti ketika Anda udah berani ambil keputusan, oke, ambil keputusan yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Intinya latihan. Dan di-manage. Risikonya di-manage, bukan asal. Makanya itu perlu Anda ngobrol dengan pasangan Anda, pada istri atau suami Anda, seberapa besar risiko yang bisa ditanggung. Itu. Oke ya. Beranikan diri Anda. Kenapa? Kalau Anda sampai selalu takut mengambil keputusan, otomatis Anda nggak pernah dapat penghasilan tambahan di keluarga Anda. Nah, benefit yang Anda harapkan itu akan sirna. Oke ya, benefit yang Anda harapkan akan sirna. Tapi kalau misalnya, ya nggak apa-apa deh, aku nggak ambil keputusan, nggak apa-apa, nggak dapat penghasilan tambahan, ya nggak apa-apa, ya sudah. Berarti Anda memang nggak niat berbisnis. Selesai. Oke, pertanyaan pertama semoga bisa terjawab.